Materi kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-47 dari 50 topik. Cara penentuan masalah-masalah hukum, bagian pertama. Pada uraian pendahuluan telah disebutkan bahwa masalah-masalah sosiologi hukum meliputi 1. Keterkaitan antara ilmu hukum dengan sistem sosial. 2. Persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem-sistem hukum. 3. Sikap hukum yang dualistik. Dan 4. Keterkaitan antara hukum dengan nilai-nilai sosial budaya. Agar pemahaman terhadap masalah-masalah sosiologi hukum ini menjadi mudah diperoleh, maka marilah kita perjelas lebih dahulu secara singkat mengenai maksud dari keempat masalah tersebut. Pemahaman terhadap masalah-masalah sosiologi hukum. Sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, demikian pula sistem hukum juga bisa menjadi bagian dari sistem sosial. Kalimat di atas sudah barang tentu masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, sebaiknya kita berusaha memahami lebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan sistem sosial. Pengertian sistem tidak sama dengan sistem. Kata sistem berasal dari sistem yang berarti suatu keseluruhan organisasi, dan sejumlah bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur, menurut suatu desain tertentu di dalam konteks suatu lingkungan tertentu. Beberapa ciri sistem yang meliputi 1. Kaitan hubungan antar bagian-bagian atau komponen-komponen ke dalam suatu kesatuan atau keseluruhan yang utuh. 2. Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai subkomponen yang terorganisir dan berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan atau rencana tertentu. 3. Sistem merupakan sekelompok komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain serta memiliki fungsi untuk mencapai tujuan. 4. Sistem adalah seperangkat bagian yang berinteraksi secara mandiri dan bertujuan untuk sebagian atau keseluruhan dalam suatu lingkungan yang kompleks untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian berdasarkan arti kata dan ciri-ciri tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pada umumnya, sistem sosial diartikan sebagai sejumlah orang atau kegiatan yang terdiri dan sejumlah unsur atau bagian yang memiliki hubungan timbal balik dan saling tergantung satu sama lain secara konstan. Dari pengertian itu, dapat dipahami bahwa di dalam suatu sistem sosial, harus didapati adanya unsur-unsur sejumlah orang atau kegiatan hubungan timbal balik, saling tergantung serta sifat konstan. Unsur-unsur atau komponen-komponen tersebut apabila diikuti atau dipenuhi secara kontinu akan dapat membuat kondisi masyarakat menjadi harmonis dan bertahan dalam kesinambungan. Hal ini sangat besar artinya bagi perkembangan kehidupan masyarakat di masa-masa yang akan datang. Mengapa demikian? Karena kondisi harmonis dan setimbang dari suatu kehidupan manusia akan menjadi kondisi awal bagi suatu masyarakat untuk melangkah pada suatu kehidupan yang lebih baik dan bersifat progresif. Di dalam kenyataannya, kondisi harmonis dan setimbang itu ternyata tidak mudah diraih karena betapapun sederhananya suatu masyarakat, namun kondisinya tidak selalu homogen atau tidak selalu serba sama, sehingga upaya untuk mencapai kebersamaan secara ajak tidak selalu mudah untuk dilakukan, maka langkah penanganannya menjadi sangat diperlukan. Penanganan sebagaimana dimaksud haruslah yang tepat guna dan efektif. Untuk melakukan penanganan yang tepat dan efektif perlu ditelusuri faktor-faktor penyebab terjadinya ketegangan maupun konflik di dalam suatu masyarakat. Selama ini banyak kegiatan penanggulangan masalah yang hanya menanggulangi, akibatnya, tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Oleh karena itu, agar pemahaman terhadap aneka ragam bentuk atau sumber penyebab ketegangan atau konflik dapat dengan cepat dicapai, maka marilah terlebih dahulu kita melakukan pengenalan lebih mendalam terhadap kondisi sistem sosial di Indonesia. Melalui pengenalan mendalam terhadap kondisi sistem sosial di Indonesia, setidak-tidaknya kita akan dipermudah dalam melakukan identifikasi problem sosial dan problem hukum yang muncul dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Demikianlah materi topik ke-47 Sosiologi Hukum. Channel Bernard Simamora tutorial ini dipastikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.